Saudara, sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo akan digelar Selasa mendatang. Dalam sidang Selasa lalu, Sambo berharap jaksa dan juga majelis hakim bersikap objektif dalam menilai kesalahannya. Saya bersalah yang mulia karena emosi saya yang menutup logika. Terdakwa Ferdy Sambo mengakui kesalahannya. Sambo menyebut emosi telah menutup logikanya. Ya, keterangan ini ia sampaikan saat jalani pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa pada Selasa pekan lalu. Sambo pun berharap jaksa dan majelis hakim bisa objektif dalam membuat tuntutan ataupun menjatuhkan vonis di persidangan. Saya bersalah yang mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon yang mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian yang mulia. Tak hanya mengakui kesalahan dan meminta maaf, sepanjang persidangan ada sejumlah keterangan yang disampaikan Sambo. Beberapa yang jadi sorotan adalah beda keterangan Sambo dengan Eliezer. Dalam persidangan, Sambo selalu menegaskan dirinya tidak ikut menembak Yosua. Sementara Eliezer juga masih berpegang teguh pada kesaksian bahwa Sambo ikut menembak Yosua. Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menembak? Ke arah almarhum yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Ferdy Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang yang mulia. Pas itu masih berdiri yang mulia kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Tak hanya itu, beda keterangan Sambo dan Eliezer juga soal perintah. Eliezer bersikeras menerima perintah untuk menembak Yosua, sementara Sambo mengaku memberi perintah hajar. Lantas bagaimana nantinya jaksa menyusun tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo? Apakah jaksa akan menuntut hukuman maksimal dari pasal 340, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup? Kita nantikan bersama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo akan digelar Selasa mendatang. Sambo telah mengaku bersalah dan menyesal. Ia pun berharap jaksa bersikap objektif dalam menilai kesalahannya. Lalu bagaimana nantinya jaksa menyusun tuntutan dari Ferdy Sambo ini? Kita ulas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Pak Aan Widiarto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Aan. Salam sehat. Baik-baik, makasih. Sehat. Jadi menurut Anda, apakah fakta yang digali jaksa di persidangan ini sudah cukup untuk menjerat Ferdy Sambo dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340? Ya, kita bersama-sama sudah menyaksikan ya, persidangan ini sangat panjang. Berbagai alat bukti sudah disampaikan, ya, sebagaimana dalam KUHP itu kan, mulai dari keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, bukti surat, bahkan terakhir itu adalah keterangan dari para terdakwa begitu. Dan kalau kita lihat dari semua alur, ya, dari semua alur itu pembuktian sudah, kemudian juga dari para terdakwa juga sudah tadi, dan banyak pertanyaan kunci yang diberikan, ya. Pertanyaan kunci itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konfrontatif, itu sudah dilakukan. Kemudian juga pertanyaan yang paling akhir adalah penyesalan. Apakah ada penyesalan, pengakuan bersalah, dan seterusnya. Kalau lihat dari konstruksi itu, saya memandang bahwa perkara ini sudah siap untuk dilakukan penuntutan. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya ada dua azas dalam hukum acara pidana di Indonesia terkait dengan penuntutan ini. Pertama adalah asas legalitas, yaitu bahwa mewajibkan
mewajibkan pada penuntut umum ya, untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Nah, di mana ini seperti mana tadi Mas Yasir katakan, ini adalah yang ada di 340 ya. Kemudian juga disubsidiarkan dengan 338 dan ada pasal 55. Nah, jadi menurut saya ini sudah matang, sudah instruksi masing-masing, bahkan hakim juga sudah melakukan pemeriksaan setempat untuk lebih meyakinkan gitu. Kemudian semua keterangan apakah itu bernilai secara hukum sebagai pembuktian ataukah tidak bernilai sebagai pembuktian, ini saya melihat sudah bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat ratio decidendi dalam putusannya nanti, dan bagi jaksa penuntut umum ini menjadi bahan ya dalam menyusun tuntutan tersebut. Berarti bahan-bahan yang disiapkan oleh jaksa berdasarkan dengan sejumlah fakta di persidangan ini sudah kuat untuk menuntut Ferdy Sambo tuntutan pembunuhan berencana pasal 340 ya, menurut Anda? Iya, saya melihat sangat kuat sekali untuk bisa menuntut ke 340 gitu. Karena sebagaimana kita ketahui juga dan sudah sering diulas saya kira oleh ahli yang dalam perkara ini, di 340 itu kan ada beberapa unsur, ya barang siapanya sudah jelas dan sudah mengakui begitu. Kemudian kesengajaan, nah, untuk kesengajaan ini kan adanya kemauan, ya, willen dan witten, jadi kemauan dan kemampuan untuk melakukan, ini juga sudah dilakukan. Jadi ada kehendak untuk melakukan dan ada kemampuan untuk melakukan, ini sudah terjadi. Kemudian ada perencanaan, kalau di 340 kan. Nah, perencanaan ini saya melihat juga dalam berbagai unsur ya, pembuktian, mulai dari rumah Saguling menuju ke rumah Duren 3, di lantai 3 ya, pertemuan antar yang pertama Ricky Rizal, kemudian berikutnya adalah Eliezer begitu, untuk di backup, dan apabila Yosua korban misalnya melawan, apakah berani menembak. Nah, ini kan juga unsur perencanaannya itu menjadi masuk menurut saya. Terpenuhi ya? Persiapan terpenuhi. Kemudian ada waktu yang tenang, kan ada jeda waktu juga kan dari satu tempat ke tempat. Dan yang paling utama menurut saya adalah tidak dilakukan sendiri, tetapi ada orang yang disuruh melakukan, atau dalam istilah pidana adalah sebagai orang yang disuruh melakukan, dalam hal ini sebagai pelakunya gitu. Kemudian downplayernya adalah yang menyuruh melakukan. Tadi Mas Yasir mengatakan ini adalah sebagai otak pelakunya gitu. Nah, itu istilahnya di pidana kan downplayernya. Nah, jadi dalam konteks ini saya memandang bahwasannya sudah cukup matang untuk itu dituntut dengan maksimal di 340. Tuntut dengan pasal 340 ini berbicara juga soal hukuman yang nantinya disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat kan, koreksi kalau salah Pak An, hukuman dari pasal 340 ini kan hukuman mati dan atau seumur hidup. Nanti mana yang lebih dikedepankan oleh jaksa penuntut umum dalam pembacaan tuntutan ini? Sebenarnya ada 3 ya, alternatifnya di 340 itu. Oke. Yang pertama hukuman mati, kemudian adalah seumur hidup, dan yang ketiga adalah paling lama penjara 20 tahun begitu. Nah, sebagai sebuah tuntutan, ini kan tuntutan itu sebagai sebuah proposal ya dari jaksa kepada hakim, mudahnya begitu. Nah, tentunya kan melihat bahwa mempertimbangkan posisi dari FS, seorang jenderal yang seharusnya melindungi masyarakat, apalagi polisinya polisi. Betul. Kan begitu, yang seharusnya menggunakan kekuasaannya adalah untuk melindungi ya. Apapun alasan atau motifnya suatu perbuatan kan tidak bisa eigenrechting, tidak bisa main hakim sendiri dengan bisa mengadili langsung membunuh, eksekusikan begitu. Nah, ini tidak dilakukan. Tentunya ini adalah sangat memperberat bagi yang bersangkutan. Memperberat? Ya, sehingga untuk memilih misalnya sebagai suatu proposal tadi, tuntutan jaksa ya bisa saja hukuman mati gitu sebagai maksimalnya gitu. Nah, nanti kan. Dan Anda yakin bahwa jaksa punya peluang ataupun kemungkinan besar jaksa akan memberikan di dalam tuntutannya akan disampaikan bahwa pasal 340 hukuman yang disampaikan adalah hukuman mati untuk terdakwa Ferdy Sambo, menurut Anda?
Ya, menurut saya kok itu yang kemungkinan besar. Walaupun nanti di dalam perkembangannya, karena kan berlaku KUHP yang baru, tapi untuk sebagai sebuah hukum yang akan berlaku ke depan, gitu ya. Biasanya dalam konteks seperti ini, ketika ada peralihan dalam hukum pidana itu adalah diberlakukan hukum yang paling meringankan bagi yang bersangkutan, sehingga bisa saja nanti jatuhnya di putusannya bukan hukuman mati tapi hukuman seumur hidup misalnya. Nah itu dalam perkembangan setelah penuntutan tentunya. Tapi sebagai suatu penuntutan ya sah saja jaksa menuntutnya dengan hukuman mati. Baik, berarti ingin minta penegasan dari Anda sebagai seorang pakar hukum pidana yang benar-benar mengikuti bagaimana jalannya persidangan, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan sebagai terdakwa, seorang terdakwa Ferdy Sambo. Menurut Anda, tuntutan dari jaksa penuntut umum ini akan memberikan hukuman mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo? Ya, itu estimasi yang bisa dilakukan berdasarkan pada bukti-bukti dan jalannya proses persidangan. Baik, kita nantikan nanti seperti apa ya, Pak An, jaksa penuntut umum yang nanti akan membacakan sejumlah tuntutan, dan kita juga menantikan apa hukuman yang nantinya dibacakan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ferdy Sambo. Terima kasih Pak Aan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Saya selalu menyasir, terima kasih.